Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051011 dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester, analisis numerik dengan materi integrasi numerik. Integrasi numerik. Di sini ada persoalan integrasi numerik. Di sini ada nilai integral tentu. Nah, di sini ada batasan dari integrasi. Yang pertama ada batas bawah itu A dan batas atas itu B. Di sini ada fx dx, di mana f adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Nah, seperti apa sih fungsi yang eksplisit dan fungsi yang empirik? Nah, ini ada contoh integral fungsi eksplisit dan contoh integral dalam bentuk tabel atau fungsi implisit. Nah, di kiri ini integral fungsi eksplisit bisa kita transformasi ke bentuk implisit ataupun sebaliknya. Klasifikasi integrasi numerik. Di sini ada metode Pias, yaitu daerah integrasi dibagi atas jumlah Pias atau strip yang berbentuk segi 4. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh Pias. Metode Newton-Cotes, yaitu fungsi integran fx dihampiri dengan polinom interpolasi Pnx. Selanjutnya integrasi dilakukan terhadap Pnx. Yang ketiga, yang terakhir ada kuadrat Gauss. Nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu di dalam selang min 1 sampai 1. Mengalihkannya dengan suatu konstanta, kemudian menjumlahkan seluruh perhitungan. Di sini ada metode Pias. Selang integrasinya A, B menjadi n buah Pias atau segmen. Dengan lebar tiap Piasnya ini ada rumus lebar tiap Piasnya itu H sama dengan B min A per N. H adalah lebarnya sama dengan B adalah batas atas dikurang batas bawah per N. Untuk titik Piasnya dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH, di mana R adalah 0 sampai dengan N. Terus di sini nilai fungsi titik absis Piasnya FR sama dengan FXR. Di sini di bawah udah ada diagram dari metode Pias. Ini H-nya adalah lebar Piasnya, di mana A-nya X0 sampai dengan X-1, X min N sama dengan B atau batas atasnya. Nah, untuk integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias ini ada 3, kaidah segi 4, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Untuk kaidah segi 4 dan trapesium ini sebenarnya sama, bedanya cuma penurunan rumusnya aja. Dan yang terakhir, kaidah titik tengah ini merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Selanjutnya kaidah segi 4, di mana di sini ada rumus untuk luas satu Pias dengan tinggi Piasnya itu fx0 yang ini, dan ada juga yang fx1 yang ini merupakan lebar Piasnya, dan ini kurvanya ya sama dengan fx. Selanjutnya kaidah trapesium, di mana di sebelah kiri ini ada sebuah Pias berbentuk trapesium. Dari X-nya ini dimulai dari X0 sampai dengan X-nya sama dengan X1. Seperti itu. Di sini ada rumus luas satu trapesium. Di sini ada kaidah gabungan. Di sini dimulai batas bawahnya itu X0 sampai dengan Xn-1. Batas atasnya X1 sampai dengan Xn. Nah, untuk rumusnya di sini kan H per 2 Fx0 ditambah Fx1. Di sini ada yang keliru. Di sini harusnya 1. Nah, seperti itu. Di sini juga H per 2 Fx1 per ditambah Fx2 dan seterusnya sampai H per 2 Fxn-1 plus Fxn. Karena dimulai dari 0, maka di sini n-1. Karena di sini mulai 1, di sini cukup xn aja. Terus atau juga di sini Fx0, lalu di sini 2 kali fx1, 2 kali fx2 sampai 2 kali fx 2 fxn-1 ditambah fxn. Atau ini rumus akhirnya seperti ini untuk fr-nya sama dengan fxr. R sama dengan 0,1 sampai dengan n. Untuk kaidah titik tengah, di mana di sini ada sebuah Pias berbentuk persegi panjang, di mana x-nya sama dengan x0 dan sampai x sama dengan x-1. Untuk titik tengah absisnya itu X sama dengan X0 ditambah H per 2. Ini ada rumus dari luas satu Pias untuk titik tengah, dan ini kaidah titik tengah gabungannya.
Ini rumus akhirnya itu H sigma I-nya dimulai dari 0 sampai N-1 Fi plus 1/2, dimana XR-nya ditambah 1/2 sama dengan A tambah R tambah 1/2 kali H, dan FR sama dengan 1/2 sama dengan FXR ditambah 1/2 R sama dengan 0, 1 sampai dengan N-1. Galat kaidah trapesiumnya. Di sini galat atau error dari kaidah trapesium ini rumusnya error atau E sama dengan I, di mana I adalah nilai sejati, nilai integrasi sejatinya dikurang nilai dari integrasi numeriknya atau I kutip. Di sini ada rumus dari galat untuk satu buah bias. Di sini galat atau error dari kaidah trapesium untuk satu buah biasnya seperti ini. Kalau ini yang bawah ini galat untuk n buah bias atau galat atau error dari keseluruhannya. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik dari kaidah trapesium. Di sini kan ada berbentuk trapesium. Dimulai dari 0 sampai dengan H. Di sini ada lebar biasnya. Lalu di sini kita lihat grafiknya ini ke dalam menjorok ke dalam trapesium. Nah, garis-garis ini merupakan galat atau errornya. Selanjutnya ada galat kaidah titik tengah. Di sini ada rumus dari galat untuk satu buah bias. Di sini ada batas bawah, batas atasnya H. Ini galat untuk seluruh biasnya, di mana T-nya ini harus lebih besar dari A atau batas bawah, dan T ini harus lebih kecil dari batas atas atau B-nya. Seperti itu. Untuk metode Newton-Cotes ini rumusnya, dimana Pnx itu A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai A n-1x n-1 ditambah A nxn. Nah, untuk kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes ini juga ada 3. Yang pertama kaidah trapesium, yang kedua kaidah Simpson 1/3, dan kaidah Simpson 3/8. Untuk kaidah trapesium ini ada di sini udah ada grafiknya, di sini ada kurvanya, dia ke atas, menjorok ke atas gitu ya. Dimulai dari x0 nya sama dengan 0 sampai dengan H batas atasnya. Di sini ada rumus dari kaidah trapesium. Di sini kaidah trapesium untuk integrasi dalam selang 0, H ini seperti ini. Lalu kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi derajat yang lebih tinggi. Misalnya, fungsi fx ini dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu, dibutuhkan 3 buah titik data. Misalnya 0, f0, h, fh, dan 2h, f2h. Menggunakan kaidah Simpson 1/3 ini harus mensyaratkan jumlah upah selang atau n-nya itu genap. Berbeda dengan yang kaidah sebelumnya yang trapesium tidak memiliki syarat mengenai jumlah upah selang. Di sini ada contoh grafiknya. Dimulai x0 dari 0, x1 sama dengan h, dan x2-nya sama dengan 2 kalinya h. Di sini ada kaidah Simpson-nya, dan di sini ada penurunan rumusnya dari yang kaidah Simpson ini. Di sini hasilnya. Di sini ada galat atau error dari kaidah Simpson 1/3. Galat atau error kaidah Simpson untuk 2 pasang upah selang seperti berikut. Dan yang kedua ada kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang upah selang ditambah galatnya sebagai berikut. Dan yang terakhir ada kaidah Simpson 1/3 gabungan yang ditambah dengan galatnya seperti berikut. Selanjutnya ada kaidah Simpson 3/8. Di sini udah ada grafiknya, di mana x0 dimulai dari 0, x1h, x2-nya 2h, dan x3-nya itu 3h. Ini agak tipe. Nah, untuk fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah yang di bawah kurva polinom derajat 3. Nah, untuk membentuk polinom interpolasi derajat interpolasi derajat 3 ini dibutuhkan 4 buah titik data. Misalnya 0, f0, h,
H FH, 2H F2H, dan 3H F3H. Sini ada kaidah Simpson, rumusnya sebagai berikut. Dan sini juga ada galat untuk kaidah Simpson sebagai berikut, di mana T-nya itu harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 3H. Selanjutnya ada kaidah Simpson ditambah dengan galatnya sebagai berikut. Selanjutnya ada pembahasan soal dari integral berikut yang kita hitung menggunakan kaidah trapesium titik tengah dan kaidah Simpson 1/3, di mana jaraknya sudah ditentukan H-nya, di mana H sama dengan 0,125. Nah, di sini kita ada penyelesaian. Pertama-tama di sini ada jumlah upah selangnya atau N sama dengan batas atas dikurang batas bawah per 0,125. Ini harusnya 5. Ini tipe sama dengan 8 ya. Pertama-tama kita menggunakan kaidah trapesium. Ini udah ada rumusnya, tinggal masukin H-nya berapa. H-nya dari sini per 2. Oke. Selanjutnya di sini R-nya 0 sampai 8 karena N-nya 8, dan untuk trapesium ini dimulai dari 0. Nah, untuk XR-nya ini dapat dari mana? XR-nya ini kan kita mulai dari 0 tambah 0,125 berapa? 0,125. Nah, dari 0,125 ini kita tambahin 0,125 berapa? 0,250. Kita tambahin 0,125. Di sini dapat 0,375 dan seterusnya. Nah, untuk FR ini dapat dari mana? Kita lihat integral yang di sini. Yaitu 1/1 tambah 0 kan, kita mulai dari 0 sama dengan 1. Jadi 1/1 tambah 0,125 berapa? 0,88889. 1/1 tambah 0,250 berapa? 0,8000 dan seterusnya seperti itu. Kita menggunakan rumus ini menghasilkan hasil seperti berikut itu. Lalu yang kedua ada dengan kaidah titik tengah dan kaidah Simpson. Ini ada rumusnya, H-nya berapa, H-nya berapa. Nah, ini tinggal dimasukin aja, dikali di jumlah. Ini juga sama sesuai dengan rumus yang tertera. Kita masukin yang ada di tabel ke sini. Lalu di sini sama dengan, sini ada yang kurang kan, 0,125 dikali 5,54128. Berarti menghasilkan nilai 0,692666. Oke. Seperti berikut. Nah, kalau kita lihat dari semua rumus dari yang kaidah trapesium titik tengah dan Simpson 1/3 yang mendekati nilai aslinya itu adalah kaidah titik tengah yang paling kecil 0,692, yang lainnya 0,93 dan 0,94. Nah, selanjutnya ada penerapan integrasi numerik. Nah, untuk integrasi numerik ini digunakan untuk pemrosesan sinyal digital tingkat lanjut atau ADSP. Contoh di bawah ini bersumber dari Profesor Dr. Ing Gerald Schuler. Nah, di sini misalkan contohnya menggunakan trapezoid dan Riemann. Ini ada yang left Riemann, midpoint Riemann, dan right Riemann. Nah, untuk contohnya dari integrasi numerik ini adalah music sinyal atau audio sinyal. Ada Laplace distribution sinyal, sine wave, dan uniform distribution sinyal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.